Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu bahaya terbesar di dalam gereja adalah ketika kita menjadi kecewa. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kecewa adalah penyakit yang sangat berbahaya di dalam gereja. Karena selalu saya bilang, setan paling senang bekerja sama dengan orang-orang yang kecewa. Karena saya pelajari begini, orang kecewa itu cenderung menjadi orang yang tidak berpikir secara sehat, tidak berpikir secara waras, saudara. Orang kalau kecewa, bayangkan usianya baru 22 tahun, 23 tahun, rela jual diri, saudara. Kenapa? Kecewa. Saya kecewa sama papa saya kecewa sama semua laki-laki. Biarin, saya mau rusak kayak rusak lah. Aduh, kadang-kala anak umur 15-16 tahun sudah pakai narkoba, saudara. Kenapa? Kecewa. Oh, itu belum terhitung yang umur 13-14 tahun sudah merokok, saudara, ya kan? Sampai kita pikir, dan sekarang kadang-kadang udah dianggap normal, biasa, cuman ngerokok, katanya gitu, ya kan? Wah, kalau judi nggak bener, kalau minum mabuk ya nggak bagus gitu. Kalau narkoba, hancur. Kalau seks bebas, jelek banget. Tapi kalau cuma ngerokok, kan cuma ngerokok. Ini dia. Tetapi saya pelajari biasanya mulainya kenapa? Kecewa, pengen cari ketenangan. Makanya mulai yang aneh-aneh. Sehingga saya pelajari orang kecewa cenderung menjadi tidak berpikir waras. Ada orang yang karena kecewa keluar dari pekerjaan kok, keluar dari sekolah kok, biarin nggak sekolah gitu kan? Kenapa? Karena kecewa. Tidak sedikit orang yang akhirnya mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena kecewa. Pernah nggak sudah mikir, sudah kan kecewanya sama manusia, kok Tuhan yang kau tinggalkan? Intinya kan sederhana aja, kau sudah kecewa sama manusia, sama manusianya dong, jangan sama Tuhan dong. Tuhan kan nggak pernah ngecewain kita, betul? Iya kan? Coba renungkan dalam hidup kita, berkali-kali kita dalam masalah, berkali-kali kita dalam pergumulan, Tuhan juga yang tolong kita kan? Kenapa kita kecewanya sama pendeta, kecewanya sama manusia, kecewanya sama hamba Tuhan? Kok Tuhan yang kita tinggalkan? Kok pekerjaan Tuhan yang kita tinggalkan? Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, orang kecewa ini menjadi temannya setan, saudara. Kenapa? Karena orang kecewa cenderung tidak berpikir sehat, tidak berpikir waras dalam kehidupannya. Yang kedua saya pelajari bahwa kenapa orang kecewa berbahaya. Karena orang kecewa cenderung sudah tidak mau lagi mendengar nasihat. Coba deh, dekati orang kecewa, nasihatin orang kecewa. Wah, orang kecewa itu kalau kita ajak ngomong paling ujungnya cuman sabodo, gue mau apa kayak terserah gue deh, hati gue udah kecewa. Cuman begitu aja. Sehingga orang kecewa ini udah gak bisa dinasehati. Orang kecewa pikir, loh saya berbuat begini ada alasannya. Loh, meskipun ada alasan, tapi kita mesti nanya dulu, bener gak tindakan saya? Karena selalu saya bilang, alasan-alasan yang masuk akal tidak membenarkan tindakan-tindakan keliru yang kita ambil. Saya ulangi sekali lagi, alasan-alasan yang logis yang masuk akal tidak membenarkan sikap dan tindakan yang keliru yang kita ambil dalam kehidupan kita. Karena itu mari dalam keadaan kecewa bagaimanapun, buka hati untuk mendengarkan nasihat yang baik, nasihat yang benar, sehingga kita dapat dibangkitkan, dikuatkan, dan dapat memperbaiki hari-hari kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kecewa adalah salah satu bahaya besar dalam gereja. Karena orang kecewa cenderung merasa diri yang paling benar. Oh, orang kalau udah kecewa nggak bisa ngerasa bahwa dirinya juga ada salahnya, saudara-saudara. Oh, saya kecewa sama suami saya selingkuh. Betul, ibu, tapi pertanyaan saya sederhana, ibu ada salahnya nggak gitu dalam perselingkuhan suami? Ada nggak kekurangan ibu? Ya kan? Ya mungkin ada, tapi kan ya kan? Karena dirinya sederhana, merasa diri yang paling benar, ya kan? Istrinya lari dari rumah, wah perempuan apa itu?
lari dari rumah, tinggalkan tanggung jawab. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Betul Bapak kecewa, tetapi betul nggak bahwa dari pihak Bapak tidak ada kekurangan dan kesalahan sama sekali? Jangan-jangan Ibu lari dari rumah karena sudah nggak tahan sama mulut Bapak, tindakan Bapak, sikap Bapak, kecurangan Bapak, ketidakadilan yang dia terima selama ini. Karena itu ingat, orang kecewa itu merasa diri yang paling benar, akhirnya hanya membenarkan diri, memojokkan orang lain, dan merasa diri yang paling hebat. Yang keempat, saya pelajari kenapa kecewa salah satu bahaya di dalam gereja. Karena orang kecewa cenderung masa bodoh, udah nggak mau tahu. Orang bilang sama dia, loh kamu tuh kan pernah bernasar, masa bodoh. Pokoknya orang kalau udah kecewa masa bodoh dengan semuanya, masa bodoh dengan penampilan, masa bodoh dengan imannya, masa bodoh dengan tanggung jawabnya, masa bodoh dengan hari depannya. Makanya selalu saya bilang, orang kecewa menjadi sahabatnya setan. Kalaupun engkau sedang dikecewakan hari-hari ini, jangan kecewa, karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menjadi kecewa. Karena saya percaya betul, kalaupun kita dikecewakan, anak-anak Tuhan tidak perlu menjadi kecewa, karena Tuhan memiliki rancangan yang indah di balik setiap pergumulan yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang menjadi kecewa, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 di bawah judul perikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel menjadi kecewa karena Musa lama turun dari gunung itu, dan mereka mulai berkata, lu mari buat untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Ya kan, ayat yang ketiga. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dan ketika Harun melihat itu, didirikanlah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara bisa lihat nggak? Mereka mulai berpikir tidak waras. Bayangkan, mereka menggantikan Allah yang hidup dengan patung anak lembu emas tuangan. Mereka udah nggak mau dengar nasihat. Mereka merasa diri benar. Mereka merasa lu ada alasannya. Habis kami buat ini karena Musa nggak turun-turun. Mereka masa bodoh dengan aturan-aturan firman yang selama ini mereka sudah terima. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang kecewa yang pertama harus bertobat. Saudara mungkin sudah berkata, ya tapi kan saya kan nggak buat dosa, saya kan nggak buat perzinahan. Tetapi dengan kecewa kita sebetulnya sedang menolak proses Tuhan dalam hidup kita. Ingat, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan kalau rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita, jangan paksakan Tuhan untuk mengikuti yang saya mau, tetapi biarlah kita paksakan diri kita untuk mengikuti yang Tuhan mau. Jadi dengar dengan tegas sebagai hamba Allah, saya mengasihi saudara, tapi kebenaran yang harus saya sampaikan bahwa orang kecewa harus bertobat. Kalau engkau sedang kecewa hari-hari
paling kau bertobat. Jangan bilang, ya suami saya mesti bertobat, istri saya mesti bertobat, pendeta saya mesti bertobat, hamba Tuhan itu yang mesti bertobat. Engkau yang sedang kecewa bertobat. Karena ingat bahwa Allah tidak mengerjakan sesuatu tanpa rancangan yang indah. Kalau Tuhan izinkan hal yang menyakitkan terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang dahsyat bagimu. Jadi ingat, orang kecewa harus bertobat. Dan yang kedua, orang kecewa harus mau keluar dari kekecewaannya. Jadi bukan hanya bertobat dan menangis, ya Tuhan saya nih kecewa, bukan, tapi keluar. Tuhan, saya tahu bahwa kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oh, kalau Tuhan izinkan aku melalui api, aku akan keluar sebagai emas murni di hadapan Tuhan. Kita harus berani keluar dari kekecewaan kita dan mengimani hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Lalu yang ketiga, orang kecewa harus mengalami jamahan Tuhan. Karena ingat, orang kecewa dinasihatin siapapun gak akan bisa berubah. Tetapi ketika orang kecewa mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya, saya percaya kekecewaannya diubah Tuhan menjadi tari-tarian. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, orang kecewa kalau tidak cepat sadar, hidupnya akan sengsara. Saya ulangi sekali lagi, orang kecewa itu kalau nggak cepat sadar, dia akan menghancurkan, merusak dirinya sendiri. Sebagai hamba Allah, saya mengasihi saudara. Saya tahu persis bahwa Allah tidak pernah mempermalukan kita. Karena itu jangan kecewa. Kecewa bukanlah sebuah situasi dalam kehidupan, tetapi kecewa adalah sebuah keputusan di dalam hati. Karena itu mulai hari ini, bangkit dari kekecewaan, imani bahwa Allah tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan karena sedang kecewa, Tuhan bangkitkan mereka untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.